Orang bilang tanah kita tanah surga, Indonesia diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa, kekayaan yang luar biasa. Selain alam, dari sisi flora dan fauna, kita juga tahu banyak sekali sebenarnya kekayaan-kekayaan terpendam, tersembunyi yang belum banyak tereksploitasi dan kita manfaatkan. Salah satunya siapa yang menyangka, siapa menyana ternyata harta karun kita bisa dihasilkan dari liur seekor burung. Burung apakah itu dan liur apakah sebegitu mahalnya sehingga dikatakan sebagai harta karun? Sarang burung walet ternyata ini tadi dikatakan oleh Mendak Muhammad Lutfi bisa menjadi the next treasure atau harta karun ekspor Republik Indonesia. Siapa yang tidak tahu memang sarang burung walet untuk selanjutnya kita singkat SBW ini memang harganya luar biasa mahal. 1 kilogramnya saja 25 juta rupiah. Bentukannya bongkahan-bongkahan seperti ini. Saking terkenal mahalnya dan spesialnya sarang burung walet ini sampai diberi nama the caviar of the East. Dan uniknya sarang burung walet atau the caviar of the East, makanan mahal ini identik dengan orang-orang China. Sampai sedemikian menjadi tradisinya sehingga dikatakan di mana ada orang China pasti di situ ada konsumsi sarang burung walet. The caviar of the East. Seberapa istimewa? Kita bahas ya. Potensi ekspor sarang burung walet Indonesia. Nanti juga kita akan bahas manfaatnya apa sarang burung walet. Tapi kita tahu dulu harta karunnya ini di mana dan harganya seberapa besar bisa kita hasilkan. Produksi rata-rata di Indonesia, ini dari Wamendak RI Jeffrey Sambuaga menyampaikan produksi rata-rata di Indonesia ini ada di 1.200-an ton per tahun secara rata-rata. Tadi disampaikan oleh Mendak sendiri Muhammad Lutfi kapasitas produksinya bisa sampai 2.000 ton. Tapi kalau kita berbicara rata-rata sejauh ini yang bisa kita hasilkan 1.200 ton per tahun. Kontribusi ekspor global, jadi dari semua total ekspor dunia yang menghasilkan sarang burung walet untuk dikonsumsi masyarakat global, Indonesia menyumbang 48,16% dari total ekspor dunia berasal dari Indonesia. Bukan main-main, berarti kita dipertimbangkan. Dan ini sekaligus menempatkan Indonesia sebagai eksportir dan penghasil sarang burung walet terbesar di dunia. Siapa konsumennya? Nanti kita bahas. Negara tujuan ekspor utamanya adalah RRC, Republik Rakyat China atau Tiongkok. Nilai ekspornya menyentuh 219,08 juta dalam dolar Amerika Serikat. Jadi ini menarik kalau kita berbicara mengenai angka 219,08 juta dolar Amerika. Kita setarakan saja dari dolar Amerika Serikat ke rupiah sehingga menjadikan ini harta karun berikutnya untuk Indonesia. Ini memakan persentase 60,19% dari seluruh ekspor SBW atau sarang burung walet Indonesia. Dari semua sarang burung walet yang kita hasilkan dan kita jual ke pasar global, 60,19% digunakan untuk keperluan pasar China. Sehingga kita sebagai produsen terbesar, China lah konsumen terbesarnya. Next, ini kita masih berbicara mengenai potensi ekspornya. Total produksi dari sarang burung walet Indonesia adalah 80% dari seluruh produksi dunia. Satu planet ini, negara-negara yang bisa menghasilkan sarang burung walet, 80%-nya berasal dari Indonesia. 49 perusahaan Indonesia sudah terdaftar sebagai pemegang eksportir terdaftar atau ET untuk jual beli sarang burung walet. Dari 49 perusahaan Indonesia ini, 23 perusahaannya, dan ini yang ingin ditingkatkan oleh pemerintah. 23 perusahaannya sudah memiliki sertifikasi ekspor ke Republik Rakyat Tiongkok atau China. Dengan demikian mereka bisa langsung menjual sarang burung walet. Ini 23 perusahaan sarang burung walet ini terdaftar juga di Bea Cukai China. Secara resmi mereka dapat langsung mengekspor sarang burung walet. Dan ini yang akan ditingkatkan oleh pemerintah. Karena sebenarnya kita ada 49 perusahaan, baru 23 perusahaan yang sudah memiliki sertifikasi ekspor ke Republik Rakyat China. Di tengah pandemi seperti ini, mengapa kita baru 23 perusahaan? Karena sekarang standar untuk ekspor sarang burung walet semakin diperketat. Kaitannya tentu saja dengan standar higienitas. Mengingat ini berasal dari unggas, tentu saja ada faktor-faktor resiko di sana. Ini gambar untuk Anda. Next, kita lihat ini pertumbuhan nilai ekspornya sarang burung walet Indonesia. Kali ini informasinya datang dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Dari perspektif dan data BPS menunjukkan ada peningkatan yang sangat signifikan pertumbuhan nilai ekspor sarang burung walet Indonesia. Kalau BPS menggunakan periodenya dari Januari sampai September untuk tiap tahunnya. 2019 kita lihat nilai ekspornya ada di 205,71 juta dolar Amerika Serikat. 2020 di tengah masa pandemi ternyata malah justru ada peningkatan nilai ekspor dari sarang burung walet khususnya ke pasar utama Republik Rakyat Tiongkok.
meningkat langsung drastis 276,58 juta dalam dolar Amerika Serikat, even bahkan di masa situasi pandemi. Peningkatannya secara persentase di 34,45% dan BPS pun juga memproyeksikan angka ini bisa jadi akan bertambah. Next, potensi nilai harta karun sarang burung walet Indonesia. Ini tadi langsung dari statement Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi. Kayak apa sih kalau kita hitungkan, kita kalkulasi akan seberapa besar harta karun ini nilainya. Dan ini juga bisa jadi potensi komoditas ekspor non-migas menjadi penyelamat neraca perdagangan. Karena selama ini memang kan kita memutar otak bagaimana caranya agar neraca perdagangan kita jauh lebih imbang. Sebelum masa pandemi kita ketahui defisit neraca perdagangan selalu menghampiri Indonesia. Dan disinilah Muhammad Lutfi, Mendak kita memperkirakan bisa jadi sang penyelamatnya berasal dari ekspor sarang burung walet. Karena nilainya kalau kita total menjadi sangat luar biasa. Potensi kapasitas produksi, jadi potensi ya, kita sebenarnya bisa memaksimalkan produksinya sampai ke 2.000 ton. Kalau kita berbicara angka 2.000 ton, 110 tonnya saja sejauh ini sudah terakreditasi dan dijual langsung bebas ke Republik Rakyat Tiongkok. Nilai harganya ini terus mengalami peningkatan juga. Ini yang membuat the caviar of the East ini begitu istimewa. 1 kilogram saja harganya bisa 25 juta rupiah. Bisa dapat satu motor metik ya. Ini kita berbicara 1 kilogram dari sarang burung walet ini. Total nilai potensi ekspornya kalau sekarang 110 tonnya saya sudah terakreditasi. Dan kita kalikan 1 kilogram kalau semuanya nanti bisa dimaksimalkan benar-benar sampai ke 2.000 ton. Bisa mencapai angka 500 triliun rupiah. Nilainya 3,5 miliar dolar Amerika Serikat. Bagaimana tidak, ini Muhammad Lutfi begitu optimistis bahwa ini bisa jadi penyelamat dari neraca perdagangan kita kalau bisa benar-benar dimaksimalkan dan dipermulus perjalanan untuk ekspornya juga. Sehingga total nilai potensi ekspornya bisa mencapai angka 500 triliun rupiah. Inilah mengapa ada kata-kata harta karun yang berasal dari liur seekor burung. Next. Daerah penghasil sarang burung walet Indonesia, tentu saja kalau kita ingin memaksimalkan kapasitas produksi 2.000 ton tadi harus terus stabil produksi dari sarang burung waletnya. Di mana saja? Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Ada Pulau Jawa di sini, sayangnya bukan kabar yang menggembirakan. Penurunan produksi yang berasal dari Pulau Jawa ini terpantau terus menurun. Dari Perkumpulan Pengusaha Sarang Burung Indonesia atau PPSBI mengatakan, iya, Jawa pernah berjaya menjadi penyumbang sarang burung walet utama di Indonesia. Tapi sayangnya semakin ke sini ekosistemnya semakin rusak dan tidak sekondusif sebelumnya. Sehingga sang burung-burung walet ini rupanya tidak begitu kerasan untuk bisa berproduksi di Pulau Jawa. Kita tahu pembangunannya begitu pesat sehingga ada pergeseran-pergeseran bentuk bangunan dan juga luasan lahan yang diperlukan untuk rumah-rumah sang burung walet ini. Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Kita harapkan ada kestabilan di sini. Dan ada juga potensi yang dicermati dari PPSBI, Perkumpulan Pengusaha Sarang Burung Indonesia, di daerah Papua. Tapi ini juga masih menjadi hidden treasure atau harta karun tersembunyi karena di sana potensi yang masih harus dikembangkan terlebih dahulu. Tapi Papua juga menjanjikan bisa berpotensi menjadi rumah baru bagi burung walet sehingga kita bisa menghasilkan caviar of the East. Apa sih sebenarnya manfaat sarang burung walet sehingga harganya begitu mahal, bahkan sampai dicari 1 kilogramnya harganya 25 juta. Orang-orang China tidak keberatan untuk mengkonsumsi ini di ritual-ritual dan juga tradisi hari raya tertentu. Yang pertama adalah menurunkan risiko penyakit jantung. Kita tahu ini the caviar of the East atau sarang burung walet mengandung 10% sialic acid dan ini di 2015 ini adalah starting point atau titik balik dari sarang burung walet menjadi mengglobal, populer sekali sehingga sekarang tidak hanya orang China tetapi menjadi booming konsumsi di tingkat dunia. Orang China masih mendominasi mengkonsumsi sarang burung walet terbanyak di dunia. Menurunkan risiko penyakit jantung, membuat kita tetap awet muda karena ada kandungan 10% dari sialic acid tadi. Sumber antioksidan dan mineral, mencegah resistensi insulin, sumber asam amino, mengurangi dampak nikotin bagi para perokok berat. Kemudian juga bagus bagi pertumbuhan anak dan baik dikonsumsi bagi lansia. Bagaimana tidak, ini menjadi perburuan utama untuk produsen-produsen dan pasar dunia sarang burung walet. Dan Indonesia sebenarnya punya berkah yang luar biasa. Kita 80% bisa menguasai pasar sarang burung walet. Hanya dengan catatan tertentu, kita benar-benar bisa mulai dari sekarang menentukan strategi bisnis terbaru dan mengoptimalkan kapasitas produksi yang kita miliki. Sehingga harta karun tadi benar-benar terwujud. Terima kasih kepada sang burung-burung walet ini untuk Indonesia.